Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang para pencinta ilmu pengetahuan dan pencinta buku di Hotel Astor pada malam hari ini. Kita beri aplaus untuk menikmati awal acara kita dalam rangka peluncuran buku sekaligus syukuran yang berjudul Pembangunan Sulawesi Tengah berbasis COVID. Baiklah hadirin yang mulia, izinkan kami sekaligus memandu acara ini dan kita memulai dengan doa untuk dan pada waktu itu umur kita seolah dipanjangkan karena orang masih membaca pikiran kita yang orang kirimkan doa yang terus mengalir walaupun kita telah tiada. Para hadirin sekalian yang mulia, kita akan masuk secara perlahan-lahan acara pada malam hari ini. Kita mulai dengan penyerahan secara simbolis buku oleh kita di Sulawesi Tengah, dan kami mengundang satu persatu untuk mengambil posisi di depan untuk menerima penyerahan buku. Kami mengundang yang pertama Ibu Nokrana Novalina MM, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, mengundang untuk mengambil posisi di depan. Kemudian Wibawa Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Sulteng, yang malam hari ini diwakili oleh Pak Latif. Dipersilakan untuk mengambil posisi. Kemudian Andri Rijal, Kepala BPJS Sulawesi Tengah, ada beliau. Ada yang mewakili MSC. Beliau guru besar Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Kita beri tepuk. Kemudian Dr. Andos Arifudin Bidin, Ketua Tim Asistensi Pemprov Sulteng. Ini guru kita. Kemudian selanjutnya kami mengundang Pak Muksin Sirajudin dengan songkok di kepala. Yang terakhir Bapak Haji Ahrul Udaya dari Apindo Sulawesi Tengah. Dan penulis buku Ibu Dr. Hajah Nilam Sari Lawira SPMP untuk menyerahkan buku dan didampingi oleh ahli buku di sebelah kiri. Ini kerja kolaboratif yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang mulia, ini tradisi literasi yang perlu kita awetkan untuk kita dan untuk generasi yang datang setelah kita. Dan ada juga itu terkait relasi tidak apa keuangan.
Lestari yang suaminya sekarang memasuki ruangan. Kita beri aplaus untuk Paman Ade. Salam. Dan Ya. di bandara kita, kami pesawat keadaan mendarat dan harus kembali ke Oh, potas juga. Hadirin yang kami muliakan, izinkan saya untuk bicara individu. Saya merasa sangat Bunyi HP. bersyukur sekali karena ini adalah kali yang ketiga saya mengalami peristiwa yang seperti ini. Hampir 20 tahun yang lalu saya menghadiri acara yang serupa dengan ini di Universitas Hasanuddin untuk memperingati 10 tahun wafatnya Ibu Profesor Mustia, mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kemudian sekitar 10 tahun atau lebih saya menghadiri peluncuran buku Profesor Otto Sumarwoto di Pajajaran untuk memperingati hari kematian orang dan hari lahirnya orang dibudayakan dalam literasi buku. Dan malam hari ini kita luncurkan secara bersama-sama satu buku yang ditulis oleh dua orang yang berbeda. Yang satu senakong kita, anggota legislator Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Nilam Ketua. Sariwawira. Kita beri aplaus. Ketua Dewan, Ketua DPR Bapak Dr. dan anggota DPR RI terpilih ya. Anggota DPR RI terpilih. Dapil Sulawesi Tengah. Kesempatan kepada Ibu Nilam untuk menyampaikan sepatah kata berkaitan dengan isi buku ini. Wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur. Mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atas izinnya lah, alhamdulillah kita masih diberikan tanda saya. Kak Ahlis, saya sering panggil demikian, Kak Ahlis dirimu. Tentu salam dan salawat juga, mari selalu kita berikan kehadirat kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin. Saya sangat bahagia yang tidak bisa saya utarakan dengan kata-kata, hanya bisa saya rasakan karena pada malam hari ini saya melihat banyak senior saya yang hadir. Ada Pak Arifudin Binin, alhamdulillah selaku ketua tim pengarah penyusunan RPJMD lalu yang kita bahas bersama dan membutuhkan waktu yang lumayan. Artinya COVID sudah berlalu insya Allah dan jangan sampai kembali lagi. Tapi kami masih mengambil judul tentang COVID. Ini mungkin juga terinspirasi ketika banyak materi yang ada di buku ini kami ambil dari bahan-bahan pada saat kami menjadi narasumber di beberapa kesempatan pada saat COVID, terutama sampai tahun 2022 kalau tidak salah, dan masuk percetakan 2000. Tapi COVID di sini singkatan dari collaboration, kemudian openness, communication, for all, terkecoh kan? kemudian inclusiveness dan diversity, Singkatan. Ini kolaborasi. berbasis data semua. Itulah kepanjangan sebenarnya dari COVID. Ya. Kemudian dalam buku berjudul Temuan Berbasis COVID di Provinsi Sulawesi Selatan ini bertujuan untuk tentu dalam rangka ingin mencerdaskan bangsa
bangsa Indonesia sebagai terutama tentu masyarakat Sulawesi Tengah. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana COVID ini kami harapkan akan bisa menjadi strategi bagi pemimpin ataupun masyarakat Sulawesi Tengah untuk menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera bersama, adil, dan makmur. Rakyat Sulawesi Tengah. Sementara bagian ketiga merupakan bagian inti dari strategi yang kami sampaikan tadi, yaitu strategi yang berbasis COVID. Ya. Nah, sementara bagian keempat dari buku ini berisi tentang strategi pemajuan kebudayaan dan pendidikan. Itu adalah bahan materi, semuanya adalah bahan materi yang pernah saya sampaikan pada diskursus yang sempat mengundang saya sebagai pemateri. Serta bagian terakhir yang bersinergi untuk pembangunan Sulawesi Tengah ke depannya. Itu saja mau ditulis bersama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan insya Allah selamat menjalankan ibadah puasa yang insya Allah sehari dua akan kita laksanakan. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian koreksi terutama dan solusi mungkin bisa disampaikan pada kami atas untuk perbaikan telah tulis di eksekutif ke depannya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian ya, luar biasa komprehensif ya. Banyak sudut yang disorot dalam buku ini yang telah disampaikan secara singkat oleh penulisnya, dan diantara sudut-sudut yang disinggung itu saya termasuk yang tersinggung karena kita cenderung hanya membaca buku dari judulnya. Banyak sekali kita kalau hanya melihat sepintas kita akan bilang bahwa buku ini membahas tentang COVID. Saya kira begitu ya. Dan saya pernah merasa sangat berdosa kepada guru saya, almarhum, sudah berpulang insyaallah, almarhum Profesor Jainal Mangintung, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Beliau orang yang sangat rajin menulis, dan satu waktu di zaman Pak Safuddin rektor, saya ketemu dengan beliau, begitu baca koran pagi, langsung saya, Prof, Mangintung, luar biasa tulisan tadi pagi. Langsung dia tangkap tangan saya, langsung dia rapatkan beliau. Bagaimana tanggapan? Bagaimana tanggapan? Gimana tanggapan? Kita coba baca judul ini. Begini, ada satu filsuf yang bilang begini, if you wanna know who am I, look at my library. Kalau kamu ingin mengetahui siapa saya, lihat perpustakaan saya. Malam ini kita modifikasi kalimat itu. If you wanna know who am I, look at my book. Look at the book that I write down. Kalau kamu ingin mengetahui siapa saya, lihat buku yang telah saya tulis. Dan malam hari ini, orang dua ini yang menulis buku ini itu adalah satu, Ibu Dr. Haja Nilamsari Lawira, SPMP. Beliau ini lahir di Palu 28 Desember 68, merupakan putri bungsu dari pasangan Haji Ahmad Ibrahim Lawira dan Haja Ratna Toana. Jenjang pendidikan dilalui SD Muhammadiyah, kemudian SMP Negeri 1, kemudian SMA Negeri 1, kemudian menyelesaikan studi Strata 1 di Universitas Tadulako pada tahun 1994. Dan sebagian guru beliau ada di sini. Sedangkan Strata 2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2006. Kemudian pendidikan Strata 3 diselesaikan di Universitas Brawijaya Malang 2021. Istri dari Haji Ahmad Haji M. Ali SE. Beliau malam hari ini tampil memakai baju putih dan celana hitam.
DPR RI Putusan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dikaruniai 2 orang putra. Ya, beliau ini lektor kepala. Lektor kepala itu adalah asosiat profesor, ya, sama dengan saya, asosiat profesor. Sengaja nih ketorong kasih tahu supaya kopi tidak pandai tentor 2. Asosiat profesor itu dalam aturan Indonesia, profesor itu ada 3. Ini supaya tidak menjadi fitnah, ya. Profesor itu yang pertama asisten profesor, disingkat ASS Prof. Boleh juga dipanggil Assalamualaikum Prof. Yang kedua associate profesor, disingkat ASOP Prof. Yang ketiga baru full profesor. Jadi associate profesor itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu profesor madya atau profesor muda. Lalu bagaimana dengan saya punya padekan ini? Kemudian kanda saya Kahairil, kanda saya Kamarhawati. Nah ini mereka profesor full. Jadi saya dengan ahli sini profesor muda dan mereka itu profesor tua. Bidangnya ekonomi internasional pada jurusan ekonomi dan studi pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako Palu. Kemudian menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Tidak, Tadulako ya. Wah, satunya. Selanjutnya menyelesaikan studi tingkat magister DEA. DEA itu kepanjangannya Diploma Études Approfondies, studi mendalam kalau dalam bahasa Indonesianya, pada Institut de Recherche sur l'Économie de la Production et du Développement, bidang kehususan perdagangan internasional pada Universitas Pierre Mendès France Grenoble, dan program doktor PhD di bidang kehususan ekonomi moneter internasional pada Centre d'études en macroéconomie et finance internationale Université de Nice, Sophia Antipolis, Prancis, dengan predikat Très honorable avec facilitation de juridique. Itu summa cum laude. Ini banyak orang yang belum tahu. Dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Regional, Chief Ekonomi, Kementerian Keuangan, dan akademisi penulis Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Kita beri aplaus kepada penulis kita pada malam hari ini, ya. Oke, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mulia, sesempurna-sempurnanya suatu presentasi pasti ada yang dilihat dari sudut yang lain sebagai masukan atau kritikan, maka mereka membuka diri untuk itu. Dan kita telah menyiapkan malam hari ini ada 4 tapi 1 belum mendarat, masih di pesawat, untuk memberikan sedikit tanggapan atau testimoni. Nanti ada 1-2 orang juga dari peserta secara umum akan memberikan juga dalam waktu yang sangat terbatas, ya. Kita punya pertama Dr. Insinyur Hasanuddin Ajo MP. Beliau ini adalah pengarah tim asistensi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sediakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Pak Ahmad tadi, berbahagia. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada 2 penulis ini yang sudah bisa melahirkan sebuah penulis pasti gemar membaca. Tapi tidak semua orang gemar membaca adalah penulis. Ini adalah hal yang penting sekali dan perlu kita tumbuh kembangkan. Kalau kita lihat data dari UNESCO, bahwa minat baca Indonesia ini sangat rendah sekali, 0,1%. Artinya apa? Dari 1000 penduduk Indonesia yang minat baca cuma 1%. Dan survei membuktikan bahwa posisi kita berada pada peringkat 62 negara yang disurvei. Kemudian orang Amerika itu
dalam setahun bisa membaca 15-20 buku. Orang Jepang 10-15, Indonesia 0-1. Jadi ini adalah sebuah hal yang perlu kita baca dorong doang. Membaca juga. kemajuan negeri ini. Ya. Jadi membaca, menulis, dan ada tulis. Panjang garis pantainya 6.013 km, punya 4 wilayah pengelolaan perikanan. Selat Makassar, Teluk Tomini, kemudian Teluk Toro dan Laut Sulawesi. Punya kemiskinan, ketimpangan juga tinggi. Dan keduanya menawarkan strategi adalah membangun pendekatan COVID dan seterusnya. Saya kira ini perlu kita terus gulirkan, diskusikan. Dan kalau Jepang itu mirip-mirip, tapi dia mengatakan pembangunan berfilosofi kereta kuda. Ya. Lalu kemudian tertegun ketika masuk lagi ke dalam, ada satu kalimat yang mantap saya lihat. Saya menuliskan dia sebagai nomor 3, best woman effect. Jadi ini kalimat yang luar biasa ya. Moga-moga di ruangan ini yang lebih banyak perempuannya akan menjadi efek yang positif buat masyarakat Sulawesi Tengah. Ini satu istilah yang bagus dan Sulawesi Tengah. Setelah kami turun pada bagian kedua, kami menemukan transformasi. Dia mengalahkan teori pertumbuhan yang sebelumnya yang klasik, yang mengutamakan kepada investasi fisik, kualitas sumber daya manusia yang disebutkan oleh penulis sebagai value based education. Luar biasa, hebat. Jadi membuat satu COVID tetapi basis teorinya ada. Oh, lupa. Keyakinan saya demikian bahwa yang saya hormati guru saya, yang saya hormati dan saya banggakan istimewa kepada penulis buku Ibu Dr. Hajarila Bestari Rira dan Bapak Muhammad Hafiz Ibnu Isti. Geologi, beragam batuan, sumber lempengan dari mana membentuk satu kesatuan menjadi Sulawesi. Dari bentuk pulau itu, sesungguhnya yang ada di atasnya, yang hidup di atasnya itu juga beragam adanya. Kemudian perut dari pulau Sulawesi, atau sebagian berada di atas bagian dada Sulawesi. Kalau kita personifikasikan pulau ini sebagai manusia, maka di situ ada jantung, di situ ada lambung, di situ ada paru-paru, di mana ini adalah organ-organ vital untuk kehidupan kita. Manfaatkan sumber daya yang beragam ini sesungguhnya menjaga jurnal senior masa depan kehidupan. dari Radar Sultan ya, Bapak Ibu sekalian, di Mewakili dari media. luar biasa mewakili media pada tulisan sesungguhnya Ibu Dr. Nila nih peristiwa dengan pembentukan Sulawesi COVID ya, terjadi dari luar jutaan kali tektonik. Bahaya, tapi kenapa kita miskin? Saya kira itu pertanyaan pertama dan ditulis di dalam buku ini. Kemudian di sebelahnya itu Morris University, Profesor William itu tanya saya dari mana, saya bilang dari Indonesia. Dari mana Indonesianya? Saya bilang dari Palu, Sulawesi Tengah. Dia bilang next week I wanna go to Makassar to attend the international seminar with the title Letter from Ternate. Minggu depan saya akan ke Makassar untuk hadiri satu seminar internasional berjudul Surat dari Ternate. Saya lahir di situ, saya tidak pernah tahu ada urusan apa surat dari Ternate ini. Ternyata Wallace yang digambarkan Pak Padli tadi itu, yang membuat 3 garis Wallacea itu mengirim surat dari Ternate ke Darwin, yang karena itu Darwin melakukan
proses dan kemudian dia menerbitkan buku apa itu, the original special for the natural selection, yang menganggap bahwa semua manusia itu berasal dari monyet. Itu teorinya, dan itu dikemukakan oleh Om Matri tadi ya. Saya kira itu poin yang menurut saya bagus sekali. Saya sengaja untuk sampaikan cerita itu supaya komit sudah panen saya dengan Ojang. Sayang rumahnya Wallace itu diternate oleh pemerintah Maluku Utara, dihancurkan. Itu yang saya dengan Ojang marah. Sayang sekali. Ya? Oke, kita buka sekarang kesempatan dulu. 1, 2 orang, alhamdulillah tidak ada. Oke ya. Ocan. Satu Ocan, kemudian Tengah ke bawah ini. Alwi. Tetapi saya muliakan Sebut nama. Bapak Ibu penulis yang luar biasa pada malam ini. Saya Ruslan Sangaji, panggil Ocan. Saya wartawan Aidah.id. Saya menerima undangan ini 2 hari lalu. Saya bilang kepada Kak Anies, undang juga Roa Jaga Roa, karena mereka bekerja untuk penanganan COVID di Sulawesi. Ada hubungannya dengan COVID. Pada judul virus COVID yang dimaksud. Saya belum membaca semua, baru baca sekilas. Saya mengkritik buku ini sebenarnya. Buku ini supaya terhentak bagi pemerintah itu. Hentakan yang keras kepada pemerintah secara keseluruhan. Mestinya itu ada dalam tulisan ini, dalam isi buku ini. Kalau tadi Ocan bilang kalau ini tidak ada pertanyaan sekali. Kebetulan kami tenaga di bidang kemiskinan. Saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kritikannya tajam, tapi tidak ikut tajam. Kalau yang ikut tajam akan menjadi seperti ini rasanya. Hari ini pembangunan Sultan kehilangan esensinya. Apa dikatakan esensi? Kalau yang miskin tetap miskin. Sebenarnya sesungguhnya itu adalah pembangunan kehilangan esensinya. Kalau sudah kehilangan esensinya, maka kehilangan maknanya tidak ada masyarakat. Kalau itu situasinya, makin kritis. Sekarang ini ingin menyampaikan kepada pemerintah hari Ibu Sekor sebagai sekretaris di KPKD berdasarkan amanah Presiden. Ini sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu ya. Silakan. Ya, baik dulu ikut. Ya, dengan padahal kita tidak pernah menulis buku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tutupan yang sangat bagus adalah dari tulisan ini adalah tentang memenangkan kehidupan. Kapan suatu kehidupan dimenangkan? Kalau kita tahu di mana jenisnya. Tapi kalau kita tidak tahu jenisnya, maka perlombaan itu tidak tahu kapan dia menang. Kalau andai kata kita tahu memenangkan kehidupan ini adalah pemerataan, maka ibu ini sebenarnya sudah menggambarkan kepada pemerintah sendiri. Cuma sayang sekali kita ambil bukan angka sih. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran itu hanya beberapa kali saja menuliskan angka. Tapi dalam Al-Quran itu ada 7. Jadi makanya ada 7 lapis bumi dan sebagainya. Sedikit sekali angka. Ini bukan cuma dikritik, artikel saya dilaporkan ke polisi oleh mahasiswa yang tidak jelas dari planet mana. Oke, selanjutnya berikut Pak Latif ya. Oke, silakan mic-nya. Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada visi dari kantor kami di Sulawesi Tengah ini adalah salah satunya menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di regional Sulawesi Tengah ini. Nah, ada yang menggelitik dari saya terkait dengan buku yang ditulis Ibu Nilam dan ada di beberapa bab itu yang memang dia memberikan perincian terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran. Luar biasa. Pak Wadik Bima, Pak Wadik Bima dan alumni. Kakinya lain. Yang dikatakan Rp1 pun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Nah, dari dua
dari dua hal ini saya bisa melihat bagaimana pandangannya melaksanakan berbagai program pemerintah yang ujungnya adalah kesejahteraan kepada rakyat. Kemudian di situ juga diterangkan dengan lebih rinci lagi bagaimana misalnya mendistribusikan uang 1 triliun jadi apa dan seperti apa. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dengan buku ini saya ingin mengatakan bahwa luar biasa Ibu dan Bapak ini, dan semakin banyak para pemikir-pemikir di daerah yang mempunyai pemikiran seperti ini. Saya ingin banyak sekali yang seperti itu akan jadi nanti yang diharapkan di buku ini. Ibu Nilam bilang 1 rupiah itu kalau jatuh ke tangan ibu-ibu lebih bermanfaat daripada jatuh ke tangan laki-laki. Tapi waktu hampir 10 tahun lebih dulu istri saya memimpin pusat studi wanita Universitas Tadulako, saya selalu berdebat soal ini. Saya bilang bahwa perempuan atau ibu-ibu mereka tidak selalu hebat, karena kalau mereka ke pasar rencana beli tomat pulang bawa lemari. Saya lihat banyak bapak-bapak goyang-goyang kepala. Mereka merencanakan dari rumah beli tomat pulang bawa lemari. Itu cuma guyon yang biasanya. Pengalaman. Baiklah, saya masuk pada bagian yang berikut, yaitu Pak Arif. Ya. Oh, boleh juga dipuji. Saya kebetulan bebas asam urat, bebas. Saya berdiri saja. Iya. Saya tidak merasa diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang besar kepada Ibu Mulan dan Pak Andis dengan karya ini. Saya adalah salah satu korban dari COVID. Kalau saya WA, saya bilang Andis, saya pasti hadir karena saya adalah veteran COVID. Akan hadir. Terus tengah ini, openness ini, terutama di kalangan pemimpin, mudah sekali yang disampaikan, tapi susah untuk kita temukan. Susah kita temukan. Padahal openness inilah yang melahirkan inklusivitas. Bagaimana orang bisa merasa inklusif dalam organisasi kita kalau kita sendiri tidak openness? Dan inklusivitas itulah yang kemudian membuka peluang-peluang kolaborasi di antara berbagai pihak yang akan membentuk organisasi ini lebih besar, lebih kuat. Sekarang pertanyaan, apa yang membentuk openness itu? Basisnya adalah pendidikan. Oleh karena itu besok, kalau mau memilih pemimpin, lihatlah pendidikannya. Ya, itu pesan. Bukan berarti bahwa harus tinggi, tapi juga bahwa pendidikan itu penting. Jangan sampai terabaikan. Untuk membuat mendes, istilahnya orang Baghdad des, itu RKPD tahun 2025 berbagai OPD. Itu banyak sekali. Misalnya bicara indeks literasi Sulawesi Tengah itu ketiga paling rendah di Indonesia. Ada 2 provinsi di Papua di atas kita, dan provinsi itu adalah provinsi baru semua di Papua, di atas kita dia. Kita yang ketiga terendah di Sulawesi Tengah. Bang Samsudin tadi sudah bilang seperti itu. Itulah kenyataan. Setelah CD sama OPD yang bersangkutan, Ibu Sek pasti ketawa ya, dia kenal persis siapa itu. Setelah disidik OPD yang bersangkutan, ternyata orang-orang yang bertanggung jawab di situ tidak mengerti kenapa sampai dia rendah. Ya, kenapa dia tidak? Terus celakanya ketika Raportek di Surabaya 1 minggu sebelumnya, Bappenas minta supaya skornya itu dinaikkan dari yang dia rencanakan semula 15 menjadi 65. Dia panik.
dia banyak ini 4 kali lipat lebih ini, tidak masuk akal. Saya bilang tidak masuk akal buat orang yang tidak mengerti dari mana 65 dan 15. Dari mana saya mau tanya kalian dari mana itu 15? Supaya saya jelaskan dari mana itu 65. Ternyata kalau dia berkolaborasi dengan UNTAD misalnya, dengan UNISA, dengan UNISMA, dengan seluruh SMA, dengan seluruh SMP, bukan 65 yang akan dia capai, 45. Dia akan bisa capai 75. Nah, inilah susahnya karena kita tidak merasa inklusif di dalam berbagai persoalan. Asapnya naik, wah pokoknya saya bagi saja karena sudah tidak tercium lagi ini. Saya bilang kalau dia suruh-suruh terus ini bisa jadi laundry saya ini. Oke, poin yang sangat menarik ya Pak Arif. Ternyata di the right man in the right place saja. Tadi itu kemudian pemahaman tentang apa yang menjadi soal. Karena itu saya ingin koreksi juga sekaligus kita saling berbagi. Tadi ada Ibu Lila menyebutkan pangan kita itu terlampaui. Itu pandangannya dari sisi carrying capacity, daya dukung. Terlampaui itu bukan berarti swasembada. Jangan sampai kita pikir karena terlampaui maka kita merasa oh berarti cukup banyak sekali. Tidak, kebalikannya. Terlampaui itu berarti sudah tidak mampu. Nah, itu antara lain salah satu case yang disampaikan Pak Arif. Oke, saya langsung sekarang ke Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Juga berdua sebagai penulis, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi karena di tengah-tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktu untuk menulis. Saya juga semua orang terkecoh, tetapi itu adalah sesuatu yang justru menimbulkan animo kita untuk lebih mengkaji isi dari buku itu. Saya begitu baca sebelum terima surat resmi sudah di WA, saya bilang mana DP 19? Bahas COVID-19 kan? Saya mana DP 19? Kenapa di alis ini banyak sekali yang dia tulis buku, kenapa di COVID-19 dia munculkan lagi? Jadi sama dengan Pak Rifudin kayaknya, jadi ada ketakutan kenapa dia kasih muncul ini barang. Ya ternyata setelah dilihat fisiknya, oh maksudnya yang ini. Baik, saya menyambung karena saya adalah orang terakhir. Mungkin nanti ada juga di samping saya ini banyak perempuan, mungkin ada yang mau ditambahkan. Jadi tidak ada yang saya lihat dalam isi buku sekilas ini bahwa banyak juga yang bercerita tentang perempuan. Namun demikian bahwa namanya kita manusia ada juga kekeliruan dan kekurangan, sehingga ada beberapa halaman yang kemudian terkoreksi oleh saya, sementara di Ochan ada di sini utamanya untuk perempuan. Ya, hentakan kerasnya itu adalah kita bercerita tentang misalnya yang pertama, hentakan keras itu yang saya rasakan adalah tentang rumah tangga miskin. Ya, rumah tangga miskin perempuan itu kontribusinya itu tinggi kan? Nah, oleh sebab itu juga merupakan sebuah hentakan yang nantinya khusus saya lihat banyak kita akademisi sini anak-anak Sulawesi Tengah asli jarang masuk di dinas ini, saya tidak sebut dinas itu. Semua dari luar. Lalu dia bilang begini, itu karena mereka suka terlena. Ini masukkan Bu di dalam sini. Suka terlena sehingga mereka tidak melakukan apa yang diinginkan oleh dinas kami. Saya bilang, oh iya, itu sudah besar ini Pak, bagus sekali. Bagaimana kita? Maka kita datangnya dari luar semua, dari Jawa semua. Artinya anak Sulawesi Tengah itu di bawah standarnya Jawa misalnya seperti itu. Bagi saya, kenapa Jawa yang lebih bagus dari kita? Padahal kita sama-sama dibuat oleh akal. Itu menjadi pukulan buat saya sebagai pendidik. Jika itu benar terjadi, datanya cuma standar dinas itu, belum semuanya. Sampai saya tidak membantah dia, saya biarkan sendiri. Yang terakhir lalu dia begini, mungkin melalui Pak DPR mungkin bisa
ada program. Saya bilang, oh kalau begitu Perindo kan? Dari kata kolaborasinya sampai dengan kata diversity-nya itu adalah semua kaitannya dengan praktek-praktek manajemen yang dimanapun ini kita praktekkan, dan ini saya kira sebuah pikiran yang bagus untuk bagaimana kita semua melakukan ini, terutama di birokrasi. Lalu yang kaitannya dengan angka-angka, saya memahami bahwa cerita kalau tidak menampilkan angka-angka atau data ini bisa jadi sesuatu yang khayalan aja. Nah, saya memahami bahwa tulisan ini berusaha menampilkan angka-angka atau data-data ini untuk memastikan atau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan ini adalah sebuah data atau kebenaran yang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya pribadi melihat ini sebagai masukan. Lalu ini akan mempermudah sebenarnya kerja-kerja kita untuk melihat ada poin-poin yang harus menjadi perhatian. Walaupun mungkin pada saat melihat ini saya juga harus melihat mana yang menjadi angka-angka atau data-data baru ya. Di dalam buku ada angka yang mulai dari tahun 2013, tetapi ada juga tulisan-tulisan angka dari 2021, 2022, 2023. Tentu ini akan menjadi perhatian kita, mana yang kira-kira data terbaru yang harus menjadi perhatian kita terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Semangat ya. Bapak Ibu, yang pertama, nanti urusan yang berkaitan dengan soal perempuan ini nanti kita serahkan kepada mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Ada ibu yang sudah seorang perempuan, ada Ibu Nilam yang sebagai ketua DPRD, ada akademisi dan sebagainya. Setelah ini harus berkumpul untuk mendiskusikan tindak lanjutnya dari apa yang dibicarakan pada malam hari ini. Tapi yang jelas malam hari ini kita mendapatkan istilah-istilah yang luar biasa. Ada yang baru juga dari ibu-ibu bertiga ini. Ada saya dapat tadi Janda LA Los Angeles dari Akam. Pak Rektor Jerman Belgia yang kalau tidak bisa sempat hadir malam ini, cuma tempat yang naik pesawat ini yang baru hadir adalah Pak Tasrif. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, Pak Tasrif menjadi pengunci dari testimoni malam hari ini, dan karena itu saya persilakan untuk tampil di depan. Kita beri aplaus dulu ya. Ya, mic bisa ditekan. Saya masih gugup karena saya gagal mendarat tadi di bandara. Jadi waktu mendarat saya pernah juga mendarat begini, gagal. Jadi begitu selesai mendarat, saya menulis di koran kisah pendaratan yang gagal. Kali ini yang seri kedua yang mau dibikinkan. Oke, saya langsung, waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ketua saya di dan Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja untuk ini, kita langsung ini ya. Begini Bapak Ibu sekalian, ada seorang sastrawan besar Indonesia namanya Pramudia Nantetur. Dalam sebuah novelnya yang terkenal, Khotbah Jalan Damai, dia bilang begini, secerdas apapun Anda, sepanjang Anda tidak menulis, Anda akan tenggelam dalam sejarah dan tenggelam dalam masyarakat. Menulis itu katanya, kata Pramudia, adalah bekerja untuk abadian. Dan orang melakukan praktek menulis ini terbatas 1-2 orang. Tidak semua orang bisa lakukan. Apakah itu akademisi, apakah itu jurnalis, atau masyarakat umum. Jadi kita patut memberikan apresiasi kepada siapapun yang mampu menulis buku. Itu. Tolong di slide berikutnya. Pak Alis minta sama saya untuk bikin kritik. Jadi ini sesuatu, buku ini bagus, saya tidak perlu banyak kritik. Tapi kalau tidak kritik, nanti dibilang saya tidak baca. Kita harus kritik. Oke, untuk membuktikan bahwa saya baca. Yang pertama begini, kekuatan buku ini ada pada sajian data yang valid dan reliable. Itu saya sudah pernah sampaikan sama Pak Alis. Jadi salah satu daya tarik dari sebuah buku itu terletak pada tata letak dan layout. Saya kira begitu. Seandainya data-data yang disajikan oleh penulis
Ibu Nilam dan Pak Alis ini disajikan dalam bentuk infografis, dia akan menjadi sesuatu yang menarik. Apa kaitannya? Kenapa dia menarik? Soal kata letak ini. Orang Indonesia itu minat bacanya tinggi, tetapi daya tahan membaca rendah. Bukti, kalau kita baca WA, kita baca yang kita singkas. Begitu ada artikel panjang, skip. Kira-kira begitu. Tapi ketika saya ditampilkan dengan data yang ada gambar yang grafis, infografis yang menarik, pasti orang suka baca. Yang lain kita lihat saja, ini apa? Mungkin belum dikoreksi. Nah, kalau kita ingin membaca sebuah buku atau artikel opini, maka kita harus bisa membedakan apakah pandangan dalam buku atau opini itu masuk kategori klaim atau fakta. Kadang-kadang orang suka klaim, bukan fakta yang disajikan. Nah, di buku ini kalau saya baca, karena dia berbasis pada data yang begitu banyak, ini adalah fakta. Sehingga kita patut untuk memberikan apresiasi. Jarang seorang pejabat menyampaikan sebuah pidato, karena itu kumpulan pidato di buku ini, menyajikan data yang begitu banyak. Dan saya tahu persis, ada beberapa pejabat yang meriang ketika menyampaikan, Ibu Nilam menyampaikan sebuah pidato karena menampilkan angka. Padahal angka itu ada di statistik, ada kok datanya. Tetapi ketika disampaikan oleh seorang Ibu Nilam, orang menjadi tidak nyaman. Padahal datanya ada. Dan itu adalah buku ini. Kabupaten. Inilah maksudnya. Bisa dibaca sendiri. Inilah maksudnya terjadi disparitas yang akut di Sulawesi Tengah ini, data ini. Kira-kira siapa bisa membuat ini agar tidak terjadi apa namanya? Antar kota kabupaten kelihatan kayak model begini. Ya minimal sedang merata begitu. Nah, kira-kira begitu yang ini. Saya tidak mau bilang begitu, Pak Ketua. Ya, ini serius, problem serius ini. Ada apa di Sulawesi Tengah ini? Menghadapi problem disparitas yang sangat serius kan. Saya kasih tanda kutip akut supaya saya bisa bertanggungjawabkan. Nah, bahwa saya tidak terlalu serius sekali karena itu tanda kutip, kira-kira begitu. Oke, slide berikutnya kita saja. Nah, argumentasi yang menjadi saya tentang pandangan di buku ini ada dua. Satu, ini Pak Alis yang tulis. Saya cari di Google, tidak ada penulisnya. Berarti Pak Alis yang tulis ini. Problem juga di Sulawesi Tengah ini. Bila kekuasaan sudah dipegang, nasihat tidak berguna lagi. Orang yang diingatkan dianggap kerikil yang wajib disingkirkan. Saya yakin Ibu Nilam tidak mempraktikkan itu. Itu pertama. Yang kedua, ini Persatuan Rambut Putih (PRI), Persatuan Rambut Putih Indonesia. Ini peserta peluncuran buku. Oh, momennya. Jenis ini rambut. Yang coklat tidak ada. Yang coklat. Mau masuk yang coklat. Coklat. Mana?